Welcome to my channel, Yusri Handicraft. Videoku berisi tentang tutorial pembuatan buket, buket bunga, buket uang, buket wisuda, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan buket bunga, bunganya itu aku kreasiin sendiri ya, mulai dari bunga kawat bulu, bunga pita satin, bunga rajut, dan berbagai macam bunga lainnya. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat online. Videoku kali ini aku akan membuat buket wisuda dengan budget yang sangat murah. Ini bisa buat sendiri ya, untuk yang mau buat sendiri. Dan ini hanya menggunakan 1,5 kertas selopen. Nah, bahan yang kita siapkan ini ya, kardus bekas, busa, lakban, solatif. Langsung aja kita ke pembuatan bunga mawarnya. Dan di videoku sebelumnya untuk durasi yang lebih lambat udah ada ya. Nah, lilit sebanyak 15 pieces, lalu bentuk seperti ini satu ya. Nah, untuk ukuran pita ini, pitanya ukuran 4 cm, lalu saya gunting dengan panjang 9 cm. Nah, bentuk seperti ini 14 pieces. Lalu satukan untuk kelopak pertama yaitu 2 kelopak. Nah, dilanjutkan ini kelopak kedua 3, yang kelopak ini 4, dan selanjutnya yang terakhir kelopaknya 5. Nah, karena ini untuk buat buket, jadi saya menggunakan tusuk sate. Tapi kalian kalau mau buat bunga untuk hiasan atau lainnya bisa menggunakan juga dengan besi ya. Nah, langsung aja untuk cara pembuatan bunganya, kalian perhatiin aja video aku ya. Lanjut kita ke tingkat berikutnya, yaitu untuk ke tingkat kedua. Ini ada 3 kelopak yang udah kita buat dan kita satuin tadi ya. Lanjut ke tingkat selanjutnya, ini isinya ada 4 kelopak. Dan dilanjutkan kembali untuk di tingkat terakhir. Nah, ini tuh aku pakai lem ini karena lem tembak aku tuh lagi rusak ya alatnya. Nah, langsung aja, ini daunnya aku beli di Shopee ya. Nah, kita gunting dulu, belah menjadi 2. Tapi kalau menggunakan tusuk sate nggak perlu digunting, udah bisa nempel ya. Oke, langsung aja. Di videoku sebelumnya juga, video-video sebelumnya udah ada ya cara memasang gagang buketnya ini. Ini aku singkat aja agar durasinya nggak terlalu lama. Jadi untuk tingginya ini 20 cm dan kardus bekasnya ini lebarnya 35 cm. Nah, untuk busanya itu kita siapkan 11 cm dan dikali 5 cm. Oke, langsung aja kita taruh mawarnya yang udah kita buat tadi. Kalian kalau pemula, kalau menurut aku sih, kalau mau buat juga boleh, kalau mau beli mawarnya langsung di toko juga boleh ya. Tapi aku sih lebih suka buat sendiri, karena apa? Kalau buat sendiri itu hasilnya lebih mewah dan lebih glowing ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan putik-putiknya. Aku beli di Shopee. Kalau kalian di toko-toko juga ada, tapi kalau di toko-toko terdekat, kalau di Batam tuh lebih mahal ya. Jadi aku lebih suka beli di Shopee. Kalau di Shopee itu per tangkainya kalau nggak salah 5 atau 7.000 ya, tergantung jenis putik-putik bunga yang seperti ini. Nah, untuk pemanisnya kita taruh-taruh aja yang di bagian kosong ini. Jadi kalau nyusun buket itu kreasi sendiri aja ya. Yang penting rapi dan hasilnya itu terlihat cantik. Nah, bagian sini masih terlihat kosong, jadi bisa kita tambahkan. Jika kalian mau buat yang lebih banyak tangkainya juga boleh ya. Langsung aja kita ke proses pemotongan kertas selopen. Jadi untuk kertas selopennya ini saya menggunakan hanya 1,5 kertas selopen. Jadi yang setengah kertas selopen kita bagi menjadi 3 seperti ini, lalu potong ya. Nah, udah aku cantumin juga ya polanya, jadi kalian tinggal ngikutin aja. Nah, untuk bagian pemula, kalian pasti bisa buat buket ini karena buketnya sangat gampang. Oke, kita lanjut ke kertas selopen yang pertama. Belah dulu menjadi 2 seperti ini, lalu satukan, lipat menjadi 2, lalu lipat kembali menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu ada 8 lembar ya. Oke, langsung aja kita potong. Kalau udah kita garis dan udah kita bagi-bagi tadi, langsung kita potong. Nanti totalnya untuk satu kertas selopen ini ada 8 bagian seperti ini ya. Nah, yang untuk bagian satunya tadi aku potong juga, nanti aku sepil ya.
di bagian akhirnya, pemotongan bagian akhirnya. Langsung aja kita ke pola 1. Polanya udah aku cantumin, jadi kita ambil yang kita potong menjadi 8 bagian tadi ya. Ambil 2 bagian, lalu kita tempelkan menggunakan double tip seperti ini. Untuk awalan kalian boleh menggunakan warna yang mana aja mau kalian taruh di bagian atas, warna yang lebih terang atau warna yang lebih gelap. Nah, kalau aku sih naruhnya warna yang lebih terang di bagian depan seperti ini ya. Kalau kalian ada lem tembak, bisa juga menggunakan lem tembak, hasilnya akan lebih rapi. Langsung aja kita tempelin. Nah, cara tempelnya seperti ini, kalian perhatiin videonya ya. Setelah itu kita pasang dulu, ini namanya kertas tisu, di Shopee juga ada ya. Itu harganya kalau nggak salah satunya itu 1.500, tapi kalau di Batam, di toko Batam ini harganya satunya itu 3.000 rupiah ya. Jadi memang lebih mahal kalau di Batam, bahan-bahannya mahal. Kenapa juga itu harga buketnya lebih mahal ya kalau di Batam, sesuai dengan harga barang pokok di sini. Nah, langsung aja kita ke tingkat kedua atau pola kedua. Polanya kalian bisa lihat udah aku cantumin polanya ya di samping pojok kanan ya, kalian bisa lihat pola-polanya. Langsung kita lipat berlawanan seperti ini, dan untuk posisinya kita samakan, lalu kita tempel. Nah, aku nggak menggunain teknik cubit-cubit karena kalau pemula itu bakal kesulitan ya. Kalau untuk teknik cubit ini langsung aja seperti ini. Dan untuk cara pemasangannya kalian perhatiin aja video aku tadi ya. Oke, lanjutkan juga di sebelahnya, pasang seperti tadi. Kita lanjutkan di pola 3. Jadi untuk pola 3 ini kita ambil kertas selopen yang kedua ya, atau setengah tadi yang kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, kita lipat seperti ini, ambil bagian ini. Nah, untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ini berlawanan arah seperti ini ya. Jadi jangan sama cara melipatnya ya. Jadi kalau buat buket itu harus seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya kita kencangin dulu, baru bagian bawahnya. Nah, untuk di bagian akhiran ini, di bagian tingkat ke bawah ini, nggak usah dikasih lakban lagi ya bagian belakangnya agar mengembang. Jadi kita menggunakan double tip aja, nanti akan aku spill ya untuk bagian akhirnya. Kita selesaikan dulu di bagian sebelahnya agar terlihat rapi. Nah, kayak gini tuh ya, kalau nggak dikasih double tip dia agak terlalu lebar ke bawah, jadi kita kasih double tip. Kalau pakai lakban juga kurang rapi, jadi memang saya menggunakan double tip ya. Nah, oke, udah jadi untuk tingkat yang ketiga. Kita lanjutkan di pola keempat dan kelima, itu polanya juga udah ada ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya ini pola 6 ya. Saya pasang dulu bagian pola ke-6. Bagian belakang kita tutup dulu ya. Nah, untuk yang bagian ini tadi kita ambil dari kertas selopen yang kita pot setengah, kita bagi 3 tadi. Lanjutkan kembali di pola 4 dan 5. Ini kita ambil dulu di pola yang kelima, yaitu 1 lembar tadi saya potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, menjadi 6 bagian. Nah, jadi yang 4 tadi kita taruh di bagian depan ya, ini ya sudah terlihat 1, 2, 3, 4. Nah, yang 2 ini kita taruh di bagian sini. Nah, hasilnya juga sangat rapi dan cantik ya. Oke, udah jadi di bagian ini. Kita lanjutkan untuk buat rok bagian depannya. Nah, ini terlalu panjang jadi kita potong ya, dan polanya juga udah aku buat garis ya. Karena waktu aku foto itu belum aku potong ya bagian depannya. Nah, jadi sisa bagian atasnya bisa kita taruh di bagian atas, yaitu pola ke-7 ya. Jadi kita tempelin aja di bagian sini. Nah, ini kita berada di pola nomor 7. Oke, udah selesai. Kita lanjutkan di pola ke-8. Kita pasang dulu double tip-nya di bagian sini. Setelah kita pasang double tip di bagian tengah-tengah ini, lalu kita tempelkan juga selopennya ya, bagian tengah-tengah seperti ini. Lalu kita bikin rok ya, atau kita lipat seperti ini. Oke, udah selesai.
Kalau udah selesai, kita ambil di kertas terakhir ya, tinggal tersisa satu, kita belah aja menjadi dua bagian seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lipat lagi seperti ini, lalu taruhkan di bagian sini. Lakukan juga untuk di sebelahnya ya. Nah, udah jadi, ini hasilnya sangat rapi ya, lumayan gembul juga, lumayan kelihatan besar ya. Ini hanya menggunakan 1,5 kertas selopen, hasilnya tinggi, dan kalau untuk selfie itu lumayan ya. Jadi kalau anak-anak kadang beda ya kalau sama yang wisuda anak kuliahan ya. Jadi kalau anak-anak memang lebih laris kalau untuk jualan itu yang sederhana seperti ini ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita buat pitanya. Perhatiin cara saya membuat pita di video saya tadi ya. Buat aja seperti ini, lilit-lilit, lalu bagian tengahnya kita ikat seperti ini. Nah, arahkan bagian ikatannya itu ke bagian bawah. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, karena aku menggunakan pita yang kecil, jadi aku double menjadi 2. Dan untuk bagian ikatan di bagian gagangnya juga aku double menjadi 2 ya, agar terlihat lebih tebal dan lebih cantik. Oke, sudah selesai seperti ini hasilnya. Semoga mudah dipahami tutorial dari aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di akunku atau di channelku, jangan lupa untuk terus dukung channelku ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video-videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat